Kalau mau ulun benar ke sini. Ah, benar, betul. Nah, masih jauh. Masih jauh. Ah, iya. Terima kasih. Lahir gede di Bandung, sempat nggak di Bandung, nama gue Ferry Kana, sesuai sama Instagramnya. Gue ke Jakarta karena nazar. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan satu unit taksi dengan motor besar di Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terjadi pada Selasa dini hari. Sebelum menabrak bagian belakang taksi, sepeda motor besar melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Pondok Indah menuju Permata Hijau. Akibatnya sopir taksi kehilangan kendali dan menabrak pembatas jalur busway. Pengendara sepeda motor yang mengalami patah tulang di bagian kaki dan tangannya dilarikan ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. November 26 itu pas 3 tahunnya. Jadi 3 tahun yang lalu 26 November 2019, gua kecelakaan. Di saat waktu itu habis ada acara di Jakarta juga. Kecelakaan itu tuh hampir bikin gua lumpuh karena gua kena apa sih istilahnya tuh cederanya, spinal cord injury, cedera tulang belakang, di mana ada kerusakan di tulangnya dan juga syarafnya. Terus udah gitu, gua kan jadinya lumpuh nih, nggak bisa jalan. Gua dibawa ke rumah sakit waktu itu, dioperasi lah. Dokter yang operasinya Dokter Rizky Gatam di Fatmawati. Itu yang pegang tulang rusuk gua, tulang punggung gua. Nah, pas sehari sebelum operasi, beberapa jam sebenarnya, dia nanya sama gue. Dia ngobrol lah, kita ngobrol berdua. Terus dia tuh pengen ngejelasin sesuatu yang itu kan gue dikasih morfin, obat bius sebagai obat penghilang rasa sakit gitu, penenang juga. Gue yakin bahwa gue pasti skip kalau dia ngomongnya terlalu dengan bahasa kedokteran. Akhirnya gue tembak langsung, "Dok, lu tujuan ngobrolnya gue udah tahu. Tapi info yang gue butuh adalah, yang pertama, apakah gue bisa jalan lagi atau enggak?" Dia bilang mungkin, tapi mukanya berkata lebih buruk dari itu. Ini kalau Dokter Rizky dengerin, ya itulah yang gue rasain deh. Terus udah gitu gue nanya, seberapa besar sih kemungkinan gue untuk gue bisa jalan lagi, kembali jalan lagi. Terus dia bilang, sesudah operasi sekitar 20%. Terus gue seneng. Iya, gue gembira lah. Lebih dari itu dong, ada efek morfin, Pak. Gue ternyata baru tahu bahwa morfin membuat gue ceria. Gue bilang, gue seneng karena gue pikir gue udah nol. Gue udah berpikir bahwa gue akan seumur hidup di kursi roda. Lu kasih gue 20% dengan operasi. Berarti gue harus mengerjakan sisanya, gue akan bekerja keras untuk mencapai sisanya yang 80. Lu kasih yang terbaik, dan gue yakin lu bisa kasih yang 20% itu. Kalau misalnya benar gue sampai bisa lepas dari kursi roda, lepas tongkat, dan gue bisa jalan, gue ketemu lu, gue harus pamer sama lu. Nah, dan kemudian itu menjadi nazar. Di perkembangannya gue ternyata dengan bantuan, ada terapis gue, fisioterapis gue namanya Wisnu. Dengan bantuan fisioterapis ini, ternyata semua hitungan itu dipercepat. Ya Tuhan emang pengen buru-buru ngasih gue PR yang lain mungkin ya, jadi gue semuanya dipercepat. Apa sih yang bikin cepat itu? Tangan Tuhan sih kalau gue bilang, kayak kata Maradona juga sih. Intinya gue jadi nggak tahu gue goblok atau apa ya, gue menambah challenge ke diri sendiri. Oke, gue akan datang ke Jakarta, gue salamin dokter itu di Rumah Sakit Fatmawati.
eh, dan gue ke Jakarta naik motor. Belum solo ride. Singkat cerita, 3 tahun kemudian, hari ini tuh sekitar 1 minggu sebelum 3 tahunnya lah. 2 minggu lah, 2 minggu. Gue mengambil keputusan untuk gue ke Jakarta. Sesudah gue tunda-tunda beberapa bulan, akhirnya gue bilang, oke, gue ke Jakarta. Berencana dengan teman gue untuk 2 motor ke Jakarta. Pendamping. Ternyata gagal dan ya dia dapat kerjaan yang memang harus dikerjakan lah. Akhirnya gue memutuskan untuk gue berani lah, gue bisa ke Jakarta. Yakinin aja. Jadi pilihannya cuman motor ini merudul di jalan, gue akan lanjut pakai entah Gojek, entah travel atau apapun. Terus udah gitu, kalau badan gue yang merudul di jalan, handphone gue harus nyala. Udah, sesimpel itu. Jadi yang gue siapin kuota, duit, sama mental. Jadi ada 2 pilihan yang gampang. Buat yang pakai roda 3, yang asnya pendek lah. As belakangnya rapet. Puncak atau Purwakarta. Purwakarta pun ada 2 ya. Lu mau lewat Cikampek yang lebih jauh, atau lewat Purwakarta ke Kerawang, ada nama jalannya Walahar, nembus Walahar Curug gitulah. Jadi gue akhirnya itu yang gue ambil, Padalarang, Purwakarta, masuk ke kota, belok kiri ke Walahar, keluar sudah di Kerawang. Di Kerawang itu udah Pantura terus. Orang bilang mungkin bahaya lewat situ, tapi untuk hitungan orang yang tidak senormal yang lainnya, yang 2 motornya aman segala macam, badannya aman. Justru di jalur yang rame itu kalau gue ada apa-apa, gue akan dapat bantuan cepat, rumah sakit deket gitulah. Itu udah kelihatan lah di Google Map. Nah terus udah gitu gue punya kan ada aplikasi, gue bikin lah sama ada sobat gue Ista, aplikasi yang hanya dia yang bisa ngontrol gue, posisi gue di mana. Terus kalau ada apa-apa, gue itu nyala terus. Jadi gue di perjalanan yang terakhir pun waktu kecelakaan itu dia juga salah satu yang punya akun yang nyambung sama gue untuk tahu ada apanya gitu. Jadi itu apa sih, security ininya pokoknya jaring penyelamat gue lah. Edan. Nekuk terus soalnya kakinya. Yoi. Sorry pintu nih. Tinggi itu sama. Mau lewat tangga, mau lewat sini lu? Sini dong. Lu nggak salah, lu lewat tangga lebih susah tahu. Ini lebar, lihat tuh. Ke dalam. Oh iya. Gila, mau dibantu? Nggak boleh? Iya. Jadi gue pertama dapat itu belum bisa langsung tiap hari dipakai karena gue masih ada harus yang diperbaiki lah si motornya dari kualitas pengerjaannya yang sebelumnya karena udah berumur, ada yang harus diperbaiki, mesin juga otomatis. Jadi mungkin bisa dibilang dari 7 bulan itu yang 3 bulan tuh gue pakai untuk bolak-balik ke bengkel. Selain karena gue emang pengen kebenerin motornya, gue pengen menemukan kembali keasikan pergi ke bengkel yang dulu gue suka lakuin. Jadi ngebangun motor dalam tanda kutip, karena ini ngebangunnya bukan yang biasa gue lakuin gitu ya. Terus mencoba mengganti bohlam yang hitungannya tadinya yang gini paling sejam, ternyata 5 jam gitu. Gue paksain lah. Plus gue jalan-jalan, jadi jalan dalam kota, gue pengen ngecek pinggang gue, pengen ngecek punggung gue, terus endurance gue. Jadi kadang tuh 1,5 jam di dalam kota tanpa berhenti. Sebenarnya banyak sih yang gue pengen tes di diri gue gitu, mentalnya, kekuatan badan, endurance. Terus kalau gue minum banyak atau gue tidak minum sama sekali gitu ya. Terus pola minumnya kan nanti harus diatur karena menentukan kencingnya. Gue nggak tahu kencingnya berapa lama. Apakah kalau gue dulu kan gue 2 jam.
2 jam pasti istirahat, 2 jam pasti istirahat. Gua nggak pengen misalnya tiba-tiba di keramaian, katakanlah gue udah di Jakarta gitu ya. Gue lagi jalan di Sudirman kena macet, terus gue kebelet pipis. Tahu sendiri di Sudirman, mau pipis di mana? Terus gue harus pipis pinggir jalan, terus ditilang, terus enggak deh gue bilang. Makanya gue mesti kenal dulu badan gue dan berkendara itu kayak gimana. Terus terlalu asik tuh sama itu. Sampai rencana ke Jakarta dimundurin karena kan mulai itu ketahuan tuh, oh gue ternyata belum siap ini, gue bisa ngukur tapi kemudian muncul ketakutan. Kalau kata Ganesh tuh, khawatir itu selalu tentang masa depan, menyesali untuk masa lalu. Tapi kita kan hidup di masa sekarang, nikmatin. Makanya kemarin lah gue sempat ngobrol-ngobrol gitu juga sama dia, cocok lah dengan apa yang gue beberapa waktu sebelum berangkat ke Jakarta itu, ya udahlah, kalau nggak sekarang, kapan lagi? Kunci berangkatnya cuma satu, janjian sama si dokter. Ini awal berangkat itu tadinya janjiannya minggu kemarin. Ternyata di tengah-tengah dia bilang, aduh maaf, saya ada seminar weekend ini, jadi gimana kalau Senin? Gue bilang, sebenarnya sih dalam hati gue, sebenarnya gue hari Minggu pengen baliknya atau Senin lah ya. Ya udahlah gue mundurin. Apalah artinya 1-2 hari daripada nggak jadi sama sekali. Oke, berangkatlah gue ke Jakarta itu. Gue di Jakarta karena gue berangkatnya jauh lebih awal daripada waktu janjinya. Akhirnya gue pakai waktu itu untuk berangkat dari yang rencana 7 jam, 6 jam gue panjangin jadi 7-8 jam. Lebih santai. Mampir Purwakarta untuk minum, terus udah gitu istirahatnya dari yang biasanya cuma 10-15 menit jadi sejam. Nyampe, terus jalan lagi, nyampe di Kerawang, kena hujan gede. Udah deket sama makamnya nyokap gue. Karena gue juga waktu nyokap gue meninggal setahun lalu, gue sempat bilang, one day, satu hari nyokap gue harus lihat gue datang ke sini pakai motor sendirian. Dan udah terlaksana. Nazar juga itu terlaksana. Yang satu PR ya. Sudah gitu mampir gue ke anak-anak 1% di Bekasi, ngobrol di sana, terus udah gitu mereka kasih gue semangat juga. Pindah terus sobat gue si Ganesh di sana ya namanya sobat ya. Justru di hidup gue itu yang paling banyak marahin gue itu orang yang terdekat di gue. Nah orang-orang terdekat di gue ini suaranya kenceng sehingga ring 2 gue pun bisa memarahi gue. Itu kurang ajarnya ring 1 gue tuh orangnya kurang ajar. Jadi akhirnya semua orang tahu bahwa si Ferry ini, ya gue kadang dipanggil Plek kan. Si Plek ini kalau memang dia salah, dia tuh pasti siap dimarahin. Ya terima aja lah, gue udah salah gitu ya. Asal jangan lu injek lagi gitu, dari marahin injek dilepeh gitu, janganlah. Nah, udah gitu selesai dari dia, gue kumpul lagi sama anak-anak 1% Jakarta. Ketemu juga dengan beberapa teman yang di tukang jalan-jalan lah. Gua ketemu sama Oki, gua ketemu sama Raymond, terus ada juga teman gua dari zaman gua mulai naik motor di tahun 90-an, zaman kuliah lah. Dia juga mulai main motor lagi gitu. Kita ngebangun lagi komunikasi yang dulu sempat terputus. Sampai akhirnya datanglah hari Senin. Dari sekian hari gue ke Jakarta pun gue punya challenge yang untuk diri gue sendiri di luar Nazar. Jadi gue harus bisa tidur di tempat yang keras, di tempat yang sempit, terus di tempat yang bernyamuk. Jadi gue sempat tidur di rumah teman gue di lantai, gue paksain karena kalau di Bandung gue tidur di lantai gue pasti masuk angin kan. Jadi kebetulan di Bekasi lebih hangat, gue berani itu tidur di lantai. Dan lantai kan gue nggak akan jatuh.
Itu pun dengan apa sih istilahnya tuh kasur Palembang, jadi kasur yang tipis. Terus udah gitu di rumah temen yang satu lagi nyobain dengan busa yang tipis juga, tapi ada ketinggiannya, jadi ada kemungkinan gue jatuh. Gue tipe orang kalau tidur kayak mumi dulu. Nah kalau dikasih tempat sempit, kalau gue jatuh seperti apa? Atau gue masih kayak dulu, itu kan pertanyaan juga kan. Nah ternyata masih ada, muminya tuh masih ada. Udah gitu gue cobain juga gimana tidur di tempat yang unplanned. Jadi gue tadinya mau tidur tuh kalau gue juga sempat main ke tempatnya Om Yuk ya. Om Yuk bilang ada tuh tempat berkemah di dalam kota di Jakarta. Pas sampai sana gue pikir kan tempat kemahnya bakal ada. Gue nggak siap untuk kemah ya, jadi nggak bawa tenda, nggak bawa apa. Ternyata di sana pun nggak disiapin dalam artian untuk sewa ya. Ya sudah, nggak bisa lah gue mau cari hotel yang deket-deket situ penuh. Sampai akhirnya gue nemu satu tukang ojek, gue tanya, lu kalau mangkal di mana? Kalau Ngalong tuh kerja malam ya, nge-grab atau nge-gojek malam lah. Dia kasih tunjuk lah satu titik di Jakarta Selatan dekat Depok. Terus ya udah, gue meluncur ke sana. Di sana ini ada satu cerita yang di balik layar gue belum cerita ke mereka. Jadi pada saat malam itu gue nyampe tuh sekitar jam 1-an lah. Gue ketemu sama bapak-bapak. Dia dulunya kerja jadi supir taksi di Presiden Taksi. Ya berarti itu 80-an kan. Terus gue tebak, Pak, Bapak 50 berapa? Ternyata dia 56 tahun. Terus cerita lagi dia, saya bekas anak pondok. Cuman saya nggak suka dulu saya waktu baru keluar pondok itu sangat fanatik. Dan dari Jawa Timur tiba-tiba ke Jakarta kayak ngelihat semua orang, saya paling bersih. Nah, orang lain tuh banyak dosanya. Tapi dia cerita, saya belajar di jalan banyak, dilecehkan karena kerja hanya sebagai supir, padahal pendidikan dia lebih tinggi dari standar yang diminta lah ya. Tapi dia cuek aja, mau dicoba dipisahkan dari keluarganya karena istrinya tuh tidak ingin anaknya kawin dengan sekedar supir taksi gitulah. Pada zaman itu seperti itu kan. Tapi dia bilang dia kasih pilihan ke istrinya, pilih keluargamu atau pilih saya. Kalau aku sendiri, aku sih apa yang aku imani, itulah yang aku pegang. Kamu percaya keluargamu atau iman yang aku amini. Ya, anjir, ngeri kan? Terus gue tuh di jam 1:30, jam 2 itu gue sambil ngopi itu, buset ini bapak-bapak. Ngeri kan gitu, dalam banget kan. Terus gue pancing lagi, keluarlah dia ceritanya. Ayah, sekarang tuh sebenarnya dia pakai motornya sama gue, Honda Beat juga gitu ya. Tapi nggak roda 3. Terus ya duduknya gini kan, kaki naik 1 gitu. Sekarang tuh sebenarnya hidupku tuh udah cukup. Anakku dua-duanya kuliah. Yang satu PNS, satu di swasta. Yang pertama udah nikah, udah punya cucu. Rumah udah punya. Mobil ada. Saya ngalamin tuh. Nah, pulang kampung naik apa sih dia bilang? Bebek lah pokoknya. Mobil bebek, motor bebek. Bawa anak 2. Sampai akhirnya capek, terus mobil kebeli, ya udah pakai mobil gitu. Cerita juga gimana di desanya dulu, yang punya mobil tuh cuman lurah. Jadi ketika dia bawa mobil ke kampung, anak-anak tuh seneng karena kalau mobilnya Pak D boleh dipegang, kalau mobilnya lurah nggak boleh. Ya kan itu kan cerita yang menarik ya untuk di jam 2:30 pagi. Sampai akhirnya dia itu tuh yang kopi yang gue minum itu tiba-tiba dia berdiri, dia bayar, terus dia gitu, wes rasa protes, nggak usah protes, aku emang seneng ngasih, wes asik. Telepon dong, ada telepon jam 3:30, jam 3-an lah, dekat 3:30. Terus dia bilang, ini langganan,
Jadi lu bayangin tukang Gojek seumur 56 di jam segitu nerima order by phone. Berarti kan kepercayaan yang dia jual. Dia cerita, dia pernah dulu zamannya dia naksi gitu ya. Ditodong mau diambil mobil. Terus dia yang gini, silakan ambil mobilnya. Ini mobil titipan. Asal sayanya jangan diapa-apain, soalnya saya punya anak sama istri, mobil ambil aja, ini kuncinya. Terus yang mau ngambil mobilnya tuh akhirnya nggak jadi, ditinggal. Mobil nggak diapa-apain gitu. Jadi memang entah kenapa perjalanan kali ini gue dipertemukan lagi dengan teman-teman yang memberi nasihat. Terus dengan sobat yang rasa pacar, sobat rasa saudara yang mengingatkan, walaupun caranya marah-marah, ada yang menegur kencang gitu. Tapi buat gue semua itu adalah perhatian. Ketemu lagi dengan bekas guru memotoran gitu, yang memberikan pencerahan juga tentang sejarah lah, tentang bagaimana pola pikir orang. Terus udah gitu ketemu lagi dengan teman lama, udah lama nggak ketemu, tiba-tiba kita jadi berencana bikin sesuatu bareng. Ketemu lagi sama teman-teman media, terus udah gitu saling inilah. Gua pengen mereka saling bersaing. Itu menyenangkan lah. Jadi perjalanan kali ini kan sebenarnya bisa dibilang kalau dibanding yang perjalanan terakhir gua ini singkat. 5-6 hari, 7 hari sih sebenarnya. Tapi Tuhan kasih semuanya itu full. Apa sih yang kamu selama ini impikan? Dia kasih semua. Di perjalanan ini. Sampai tiba-tiba besok pulang tuh ada teman yang udah, lu balik Bandung gue ikut deh. Ya cuman gue masih mampir-mampir, gue belum deal-dealan ya. Tapi yang pasti gue akan mampir di Kerawang. Satu impian yang terakhir adalah mampir ke teman gue yang di Kerawang, dia kena stroke, kakak kelas gue. Terus secara fisik turun otomatis, mental juga lagi menurun. Gue pengen kasih lagi. Dan cara masa udah tua nggak pengen lebih tua ya kata-kata seperti itulah ya. Lu kan udah tua, masa nggak nikmatin bonus gitu. Karena bokap gue juga gitu. Papa nih udah di usia bonus nih, nggak apa-apa lah, dikit lah, ditambahin sambelnya, ditambahin garamnya gitulah, ya nggak apa-apa. Yang penting seneng, iya. Tapi ada yang belum dijawab nih, belum cerita nih. Apa nih? Sang dokter tuh ngomong apa setelah ketemu komplek? Gimana? Enggak, dia ngomong biasa-biasa aja. Enggak ada. Lu udah nyampe sini lagi, bla bla bla. Dia itu karena mungkin dia tidak terlalu kaget. Ya dokter seperti itu kan, dokter syaraf itu dia appointmentnya janji dalam 1 minggu 1 hari itu kan pasti full. Jadi gue untuk pekerjaan seperti itu nggak gampang buat gue bikin kejutan. Tiba-tiba datang, halo, kan nggak mungkin banget gitu. Makanya dia sebenarnya sudah tahu gue datang. Cuman satu yang gue lihat dari matanya adalah ketika dia datang tuh gue duduk kan, saya bilang, wah, udah nyampe mas? Iya. Coba dong, lihat berdiri. Wah, udah bagus, ininya posturnya gitu. Coba jalan. Pas jalan kan gue masih aneh lah jalannya. Ya, gue bilang, tapi jalannya masih kayak gini. Tapi ini udah bagus, dia bilang. Terus gue cerita, gue itu gak pengen ganggu lu ngambil waktu lu banyak-banyak. Gue tau lu sibuk. Tapi gue punya nazar. Gue ceritalah nazarnya gue itu, gue ingatkan dia lagi. Terus dia senyum, dia senang ya. Dan hari ini gue buktiin, gue datang ke lu dan gue naik motor. Dia seneng banget. Artinya kan dari perjalanan itu banyak cerita ternyata di balik itu ya. Banyak. Karena disangka-sangka juga kan. Dan apa ya, ada karena di zaman sekarang orang bermain juga dengan Instastory dan sebagainya kan. Ada reaksi-reaksi, karena gue posting, ada reaksi instan yang gue dapat dan
semua reaksi itu positif. Dan positifnya tidak hanya buat gua, bahkan buat orang yang membaca. Dalam artian, lu kalau ini orang ternyata ceritanya begini. Jadi ada salah satu yang DM gua, aku baru tahu bahwa ceritamu seperti ini gitu loh. Dan itu teman SD gua. Gua nggak nyangka lu gini. Jadi di Instagram gue cerita bahwa gue ceritakan seperti yang tadi, gue berencana nazar, ini semua karena gue nggak bisa ngasih ucapan terima kasih dalam bentuk yang katakanlah gue ngasih hadiah apa ya, dia kerjanya dokter sekarang, gue pengangguran. Apa sih yang kira-kira yang bisa gue kasih yang berbekas di dia? Sempat ada yang nawarin ide, lu bikin buku deh atau video atau apa. Enggak, gue pengen lihat matanya. Gue pengen dia sama gue ketemu mata. Gue lihat senyum dia lihat senyum, gue bercerita gitu. Dan itu yang gue dapat. Termasuk ketemu gue naik ke lantai tempat gue di opname, ketemu lagi sama kepala perawatnya masih sama, dan dia masih ingat gue gitu. Wah, nih yang dulu nangis-nangis nih. Iya dong, siapa suruh dikasih morfin, gue bilang. Ya yang kayak gitulah. Menyenangkan kok. Tapi bukan untuk ditiru. Ini udah keluar dari ruang operasi. Udah selesai operasi yang kedua. Udah gitu. Sekarang kita mau istirahat dulu. Jadi jangan ditengok dulu ya, masih capek. Pagi dulu, Nes. Jangan tidur melulu. Sebenarnya banyak sih cerita-cerita kisah sukses atau apa ya. Cuman mungkin orang itu terlalu dimanjakan oleh keberhasilan yang didapat. Akhirnya ketika dia menginginkan sesuatu tuh dia lupa untuk mengimani keyakinan tersebut. Kekuatan manusia itu sebenarnya adanya di kepala, di mindset, di otak. Ada satu kalimat yang pas gue sebelum berangkat itu, salah satu sobat gue si Asih bilang gini, kalau hati bersih, apapun yang lu lakukan pasti lu dapet. Kurang lebih seperti itu. Gue bisa nunjukin sih, tapi intinya seperti itu. Hati bersih. Niat dan hati bersih itu pasti ditolong Tuhan istilahnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang sekali dia menulis itu menyemangati gue sekalian mengingatkan lu jangan macam-macam. Iya kan? Soalnya gitu. Awas lu ya macam-macam ya. Lu berangkat niat tulus, hati bersih, tiba-tiba di tengah jalan lu nakal lah kayak gitu. Dan memang semua teman-teman gue yang gue kunjungin itu ngejaga gue. Termasuk yang udah dari Jati Bening sampai ke masuk Jakarta gue temenin. Nggak usah, karena itu hari kerja kan, nggak usah lah. Tapi dengan mereka bilang begitu pun kita udah seneng, gue udah seneng gitu. Jadi buat gue bukan ingin memotivasi, tujuan gue sih sebenarnya bukan ingin memotivasi dalam artian kamu harus gini, bertuhan maka enggak, simpel aja. Lu usahain apapun yang lu lakuin tuh buat hari ini. Hari ini tuh lu harus senang. Besok kemarin tuh lupain lah. Ya nggak, Des? Ya dong. Itu dari si Ganes tuh. Dari si Ganes. Gua nggak mau punya mimpi bisa 100% seperti dulu nggak ya. Kenapa gua masih sekarang dengan 3 roda? Kaki gua belum jejak tuh apa ya, belum mantap lah, masih ada delay gerakan, delay dari syarafnya yang kalau gue paksain dengan 2 roda bisa, tapi ketika kecepatan pelan atau di kemacetan gue bisa jatuh bego, celaka enggak malunya iya gitulah. Nah ya udah sekarang dengan roda 3 dulu. Kemarin bahkan Om Yok udah bilang gini, lu mau dibikin elektrik?
Ya siapa yang nggak mau Om. Cuman belum saatnya untuk gue kembali lagi ke scene bermotor secepat itu, janganlah gitu. Biar gue menikmati prosesnya. Terus teman gue satu lagi dari grup-grup anak Vespa, dia bilang, lu kenapa nggak berangkat pakai Vespa yang ada sespannya? Ya lucu sih, tapi buat gue nggak semua hidup itu yang dicari sensasi di mata orang lain. Gue justru mengejar makna hidupnya dulu nih yang sekarang nih, gitu. Biar sensasinya ketika orang melihatnya sebagai sensasi, anggaplah itu bonus. Tapi buat gue ini adalah pencarian ke diri gue sendiri. Pembuktian bahwa minimal utang nazar yang gue pernah ucapkan itu gue bisa bayar. Mungkin tahun-tahun waktu beli ini di bulan 2, gue dengan sombongnya, gue bilang, gue nggak akan pakai lama. Gue nggak mau pakai lama. Gue akan pakai ini sampai akhir tahun, kalau bisa. Tapi ada kesombongan seperti itu, dalam artian gue mau secepatnya kembali ke 2 roda. Tapi sekarang udah bulan 11, kaki gue masih belum masuk di masa yang ideal, di tahapan ideal. Mungkin nggak apa-apa, gue bertahan aja dengan motor 3 roda. Tapi yang gue harus lakukan walaupun males adalah berlatih lebih giat. Gue kemarin sempat down karena gue dan fisioterapis gue kita diskusi, terus kayaknya sudah saatnya lu nyemplung ke dunia. Jadi selama ini gue kayak dikasih pagar sama fisioterapis, jadi gue akan selalu merasa aman. Jatuh itu pasti ada yang megangin, ada yang nolongin atau apa. Saatnya untuk dilepas supaya benar-benar bisa mandiri. Sadar bahwa lu tuh kalau jatuh ya harus berdiri sendiri. Selama ini gue kalau sama dia juga jatuh, gue berdiri sendiri. Tapi kan gue tahu ada dia. Ya. Itu memang ada masa downnya. Ketika lu dilepas itu pasti ada down. Dan di gue mungkin masa downnya sekitar 2 bulanan lah. Sampai bego banget. Nah termasuk sekarang ke motor. Kemarin itu bahkan gue sempat mikir gini, kalau ada yang mau sponsorin gue pakai MP3, di titik itu gue ngomong, pasti gue jalanin. Dan belum. Tapi jadi gini, ada titik naik turun. Pada saat gue nyebut itu gue di titik atas, sama seperti ketika gue memutuskan hari ini berangkat ke Jakarta, itu gue di titik atas. Di titik seperti itu gue atau ya banyak lah semua orang mungkin ya, titik PD tinggi itu lu dikasih apa aja pasti bisa mempertahankan ini yang kita nggak tahu kan gitu. Cari titik tertinggi terus udah gitu mempertahankan di atas yang turunnya cuman sedikit, takutnya kan turun lagi terus nggak pede lagi gitu. Lebih tenang lah untuk perjalanan yang jarak jauh. Sebenarnya yang nggak tenang tuh kan bukan gua, tapi bagaimana reaksi orang yang perhatian sama gua ke gua kan. Kayak nyokapnya teman gua bilang, satu hari orang itu akan hidup hanya dengan 2 jari, jempol sama telunjuk. Dan itu itu kejadian tahun 79. Terjadi sekarang, 40 tahun kemudian. Iya, semua gitu sekarang. Hanya 2 jari. Terus ketika motor tidak bisa jatuh, terus lu terbang, nggak akan miring, lu berenang nggak akan tenggelam. Ketika itu semua dibuat, orang itu mungkin berkembang ke arah yang lebih maju, tapi mungkin jarinya berkurang, kemampuan ototnya berkurang. Siapa tahu gue manusia tahun 2300 tuh otaknya gede, badannya kecil, kayak alien gitu. Karena mereka pakai otaknya terus. Gue bukannya bilang itu buruk ya, tapi buat kita yang hidup di tahun ini kan aneh. Gitu. Makanya gue bilang ya tiap manusia punya zamannya, zaman gue ya ini.
petualang itu tetap sih. Bahkan gini, dulu gue kalau naik motor antar kota, speednya rata-rata kan pasti di atas 50 kan. Apalagi kalau udah jalan kayak Pantura gitu, di atas 60. Yang gue baca tuh cuman hampir nggak ada. Memang gue lihat pemandangan, gunung yang di kejauhan. Tapi apa yang dekat di depan mata, detailnya hilang. Kayak kemarin gue pakai ini lewat SD negeri sekian, Karawang gitu ya. Sekiannya tuh gue bisa baca, SD N09 Karawang. Kalau dulu gue bacanya SD Wang. Wang gitu. Ya, oh udah Kerawang gitu. Jadi set pikir, oh udah Kerawang gitu. Jadi apalagi kalau yang di antar kota di daerah yang kita nggak hafal ya, kan gue pengen tahu gue udah sampai mana gitu. Seng kelewat. Ada lapar ya tapi itu tukang makan apaan gitu. Pasti kayak gitu kan. Itu tukang makan tapi udah telat, udah gas aja ke depan. Kemarin pakai ini gue jalan 35-40 gitu. Oh ini jualan nih. Jadi memang dikasih sama Tuhan, lambatkan ritmemu, kamu pun akan menikmati. Cepatkan ritmemu, kamu menemukan kenikmatan yang lain. Terlalu cepat ritmemu, kamu lupa sama orang lain. Jadi kalau lu tanya, gue ke depannya ngapain? Ya gue mau seimbang. Seperti apa? Nggak tahu. Gue percaya sama yang tadi si supir taksi itu bilang, nempel juga di gue. Gue percaya Tuhan itu ada dan punya rencana buat gue. Imani dan yakini aja. Jadi lu nggak usah bingung. Ada kok Tuhannya. Makanya orang kan kalau beberapa pemikiran bilang, ya jangan kalau bahasa Sundanya jangan kumaha engke, tapi engke kumaha. Satu sisi gue setuju, satu sisi gue nggak setuju. Jadi kumaha gimana nanti aja gitu. Itu sebenarnya artinya berserah. Tapi kita berserah dengan nanti gimana. Jadi lu berserah pada yang kuasa untuk kemudian kita berpikir untuk menentukan pilihan yang telah Tuhan berikan. Karena kita dikasih otak buat berpikir. Jadi pilihan itu udah ada, kita sudah memilih, tapi kita jangan berekspektasi yang macam-macam lah. Nantinya mah gimana nanti aja gitu. Tapi kita lakuin aja, ya nikmatin aja. Ketika dapatnya yang kata orang buruk, di ala bodorna we, diambil ketawanya aja Pak.